1000 tahun lalu, monster dari Black Abyss menyerbu dunia manusia. Tetapi ketika monumen muncul, mereka memberi umat manusia sedikit kesempatan untuk bertahan hidup. Monumen-monumen ini memberikan orang-orang kekuatan khusus yang disebut profesi, dan manusia mulai melawan. Setelah naik level dari waktu ke waktu, manusia akhirnya berhasil mendorong monster kembali ke Black Abyss dan merebut kembali tanah mereka. Sejak itu, Huaxia membangun ibu kota provinsi di sekitar 9 monumen. Setiap tahun, upacara khusus diadakan untuk memilih siswa sekolah menengah atas yang akan menjadi pembela baru melawan Black Abyss. Tetapi monster itu belum benar-benar menghilang. Mereka masih mengintai dalam kegelapan. Untuk menghentikan mereka untuk selamanya, kaum muda harus tumbuh lebih kuat. Pada tahun 53, pada hari job transfer di cabang monumen kota Lintian, seorang pria berdiri di atas panggung dan mengumumkan dimulainya upacara. Segera, monumen itu akan menetapkan profesi untuk setiap siswa berdasarkan bakat mereka. Tidak peduli apakah mereka mendapatkan peran tempur atau dukungan, mereka semua memiliki tugas untuk melayani negara mereka, Huaxia. Masa depan ada di pundak mereka. Para siswa sangat gembira. Setelah belajar selama 18 tahun, mereka akhirnya akan membangkitkan kekuatan mereka. Seorang siswa berharap untuk peran tempur sehingga dia bisa bergabung dengan guild dan mendapatkan uang dengan mudah. Pria di sebelahnya mengatakan menjadi seorang prajurit tidak sesederhana itu. Sekolah mereka hanya memiliki tingkat keberhasilan 50% untuk peran tempur. Kemudian mereka melihat seorang siswa pendiam di dekatnya dan tertawa. Lin Tianhao masih tertidur selama upacara. Semua orang di sekolah mengenalnya sebagai pemalas yang malas. Jika dia bahkan mendapatkan profesi dukungan, itu saja sudah menjadi keajaiban. Salah satu dari mereka bercanda bahwa kelas yang tidak berguna seperti penjinak binatang akan sangat cocok untuknya. Lin Tianhao kemudian akhirnya bangun. Dia adalah siswa peringkat rendah di sekolah menengah atas kota Lintian. Setelah menyeberang ke dunia ini, dia telah berhasil sampai hari ini. Dia bertanya-tanya profesi seperti apa yang akan dia terima. Pria yang mengejeknya berjalan mendekat dan bertanya profesi apa yang dia inginkan. Tianhao menjawab sambil menyeringai. Tujuannya adalah bakat peringkat S atau kelas tersembunyi. Mereka menertawakannya, menyuruhnya berhenti bermimpi. Mereka mengatakan dia mungkin bahkan tidak akan mendapatkan kelas tipe kehidupan. Lagi pula, dalam tes potensi terakhir, dia hanya mendapat C. Berdasarkan itu, Tianhao tahu peluangnya tipis. Statistiknya rendah, kekuatan 29, kecerdasan 28, konstitusi 16, semangat 17, kelincahan 15, dan peringkat potensi C. Tetap saja, dia percaya bahwa orang biasa bisa bangkit dan menjadi hebat, terutama karena dia sudah menyeberang ke dunia lain. Jika itu mungkin, maka keajaiban juga mungkin. Itu sebabnya dia masih berharap untuk mendapatkan profesi yang baik. Segera, tiba saatnya kelas 2 dari sekolah menengah atas nomor 1 kota Lintian naik ke panggung. Nama-nama dipanggil satu persatu. Pertama adalah Wang Dong. Dalam benaknya, dia ingin si pecundang Tianhao melihatnya bersinar selama job transfer. Fasilitator menjelaskan bahwa prosesnya akan memakan waktu sekitar 5 detik. Jika dia merasakan ketidaknyamanan, itu normal. Bersabarlah saja. Dia meletakkan tangannya di dekat monumen. Cahaya terang melintas dan transfer berhasil. Kelas barunya adalah prajurit. Dia sangat gembira. Sebuah sistem kemudian muncul dan menunjukkan bahwa bakatnya adalah peringkat C. Fasilitator mengatakan kepadanya bahwa bahkan peringkat C pun mengesankan di antara orang-orang biasa dan mendoakannya sukses sebagai seorang pejuang. Dia disuruh pergi ke pusat guild kota Lintian, tempat para profesional akan mengajarinya cara menggunakan keterampilan barunya. Beberapa gadis yang menyukainya menjerit saat dia lewat. Mereka menyuruhnya untuk tidak melupakan mereka. Yang lain cemburu. Menjadi seorang prajurit berarti pekerjaan yang stabil seumur hidup. Saat pamer, dia menabrak Tianhao. Dia berkata dia bahkan tidak menyadari ada seseorang di sana. Ternyata itu hanya beban mati kelas mereka. Wang Dong selalu menggertaknya. Dan sekarang dia memiliki pekerjaan yang kuat, Tianhao merasa segalanya hanya akan menjadi lebih buruk. Siswa lain berkumpul di sekitar. Mereka memanggil Dong karena tidak meminta maaf setelah menabraknya. Bahkan ada yang bilang dia menganggap Tianhao menyebalkan. Mereka bercanda bahwa dengan wajahnya yang panjang, dia mungkin berpikir dia terlihat keren. Tapi Dong hanya melambaikannya. Dia bilang dia sedang dalam suasana hati yang baik dan tidak akan membiarkan sampah merusaknya. Dia mengundang teman-teman untuk minum-minum di kedai pada malam itu. Tianhao bertanya-tanya bagaimana seorang pengganggu seperti Dong bisa menjadi seorang prajurit. Itu hanya membuatnya semakin penasaran tentang pekerjaan apa yang akan dia dapatkan. Para pengganggu juga berbicara tentang dia. Mereka yakin pekerjaannya tidak akan ada apa-apanya dibandingkan dengan Dong. Kemudian fasilitator memanggil nama berikutnya. Itu adalah Chen Hao. Dia berjalan menuju monumen. Saat dia berdiri di sana, dia berdoa dalam diam. Dia tidak peduli kelas apa yang dia dapatkan selama itu bisa membantunya bertahan hidup. Dia menahan napas, lalu dia meletakkan tangannya di monumen. Petir menyambar darinya. Melihat kilatan itu, dia merasa sedikit berharap. Mungkin keadaan akhirnya berbalik. Semua orang menunggu hasilnya. Cahaya perlahan memudar. Fasilitator menyuruhnya untuk mempersiapkan diri. Pekerjaannya adalah summoner. Tianhao tampak kecewa. Kerumunan itu tertawa terbahak-bahak. Summoner dikenal sebagai profesi tingkat selokan. Secara teknis, itu adalah kelas tempur, tetapi membesarkan makhluk yang dipanggil itu mahal dan hampir tidak sepadan. Itu sebabnya orang menganggapnya sebagai pekerjaan sampah. Mereka mengasihani dia karena mendapatkan kelas terburuk yang mungkin. Hidup tidak akan mudah, tetapi kemudian sesuatu muncul. Pesan sistem mengatakan telah mendeteksi kebangkitannya, identitas aslinya, Abyssal Lord. Dia sekarang akan diberikan bakat acak tingkat SSS. Sistem menjelaskan bahwa dengan jalur Abyssal Lord, dia akan mendapatkan bakat abis tingkat SSS acak setiap 10 level. Tianhao mencoba memahami semuanya. Jika itu benar, dia bisa mendapatkan 10 bakat SSS pada level 100. Kemudian sebuah tiket diberikan kepadanya oleh wanita itu.
Dia menatapnya saat sistem mengumumkan dimulainya undian. Kemudian mengucapkan selamat kepadanya. Dia telah menerima bakat SSS, pengorbanan iblis. Pengorbanan iblis memungkinkan pengguna mengorbankan sebagian dari HP maksimum mereka secara permanen untuk langsung menaikkan level makhluk yang dipanggil dan mengubahnya menjadi iblis, memberinya kekuatan suci dari neraka. Bahkan setelah diubah menjadi iblis, makhluk itu masih bisa mendapatkan pengalaman dan tumbuh lebih kuat melalui pertempuran. Harganya sangat mahal. Itu adalah kehilangan HP permanen. Tetapi sebagai seorang summoner, dia tidak perlu bertarung secara langsung. Selama panggilannya cukup kuat, dia akan aman. Dan dia bisa menggunakan perlengkapan yang meningkatkan HP maksimumnya untuk menutupi kerugian tersebut. Sistem menjelaskan, untuk setiap 100 HP maksimum yang dia korbankan, makhluk yang dipanggil akan mendapatkan satu level. Saat ini, dia memiliki 1000 tenaga kuda. Jika dia menyimpan setidaknya 100 tenaga kuda untuk dirinya sendiri, itu berarti dia bisa langsung meningkatkan satu panggilan ke level 9. Tetap saja, dia tahu itu berisiko. Dia berencana menggunakan skill itu dengan hati-hati. Karena dia tetap diam, orang-orang mengira dia kesal. Fasilitator mencoba menghiburnya, mengatakan bahwa masih ada jalan lain dalam hidup. Tian Hao berterima kasih padanya dan berkata dia akan menjadi seseorang. Bahkan saat itu, orang banyak masih tanpa khawatir. Seseorang di antara penonton menyarankan agar dia pulang saja dan memikirkannya. Tian Hao mengakui summoner dipandang lemah dan tidak berguna, tetapi dia sudah memutuskan dia akan menjadi summoner terkuat di dunia. Beberapa jam kemudian, dia tiba di rumah. Adiknya bertanya bagaimana hasilnya. Dia hanya menjawab, summoner. Dia langsung merasa kasihan padanya. Dia baru saja keluar dari kamar mandi dan hanya mengenakan handuk. Sebuah handuk kecil tersampir di bahunya. Tian Hao meraihnya dan mulai mengeringkan rambutnya. Dia mengatakan kepadanya bahwa tahun depan, ketika dia mendapatkan profesinya, dia akan menjadi penyihir dan melindunginya. Dia mendorong kembali handuk itu padanya dan menyuruhnya untuk tidak mengkhawatirkannya. Dia harus fokus untuk menjaga dirinya sendiri aman. Dia cemberut dan berkata dia mengganggunya lagi. Saat itu, dia mendapat pesan dan segera memberitahunya bahwa dia akan pergi. Pesan itu mengatakan akan ada perkumpulan. Dia tidak yakin tentang apa itu tetapi memutuskan untuk memeriksanya. Guru memberitahu kelas bahwa hasil transfer pekerjaan cukup baik. Ada 5 prajurit, 8 penyihir, 11 peran pendukung, dan 1 summoner. Wang Dong, yang duduk di belakang Tian Hao, mengejek bahwa orang yang tidak berharga berakhir dengan kelas yang tidak berharga. Mereka mengejek summoner, yakin bahwa menjadi summoner berarti hidupnya pada dasarnya sudah berakhir. Karena situasi Tian Hao agak tidak biasa, guru memberinya panduan pemula untuk membantu. Tian Hao mengucapkan terima kasih. Guru kemudian menambahkan bahwa jika Tian Hao mengalami masalah, dia harus datang kepadanya untuk meminta bantuan. Setelah itu, dia menyuruhnya untuk kembali ke tempat duduknya. Tian Hao merasa sedikit kewalahan ketika dia melihat betapa tebalnya buku itu. Itu mengkonfirmasi kecurigaannya. Menjadi seorang summoner menempatkannya di bagian bawah hierarki. Selanjutnya, guru berbicara kepada kelas, menjelaskan bahwa mereka telah dikumpulkan karena sekolah ingin mengumpulkan data terperinci tentang semua orang yang berhasil mengubah pekerjaan. Semua siswa yang berganti pekerjaan akan hadir, jadi dia memperingatkan mereka untuk tidak mempermalukannya. Kelompok itu menuju keluar untuk tes bakat. Instruktur kemudian mengumumkan bahwa mereka akan mulai. Seorang penyihir pergi pertama. Dia memukul perangkat pengujian dan menerima skor 73 yang terhormat, menunjukkan bakat yang layak. Kemudian giliran Wang Dong. Dia memukul mesin dengan pedangnya dan mencetak 89. Jelas salah satu siswa terbaik. Tian Hao dipanggil berikutnya. Dia telah membaca tentang mantra pemanggilan dasar di buku itu, tetapi dia belum benar-benar mencobanya. Tetap saja, dia memilih untuk mempercayai prosesnya dan berharap itu akan berhasil. Dia membuka buku itu dan mulai membaca mantra. Angin mulai berputar di sekelilingnya. Semua orang terganggu oleh hembusan angin kencang yang tiba-tiba. Debu memenuhi area itu, membuatnya sulit untuk mengetahui apakah dia berhasil memanggil sesuatu. Ketika debu akhirnya mengendap, Slime muncul di tanah. Tian Hao tercengang. Seluruh kelas tertawa terbahak-bahak. Slime itu tampak terlalu imut untuk dianggap serius. Sulit membayangkannya bertarung. Seseorang bahkan bercanda bahwa itu hanya bagus untuk membersihkan lantai. Slime itu menempel di kakinya, dan dia hampir tidak percaya ini adalah makhluk panggilannya. Jendela status mengungkapkan statistiknya. Level 1, 500 HP, 9 kekuatan serangan dengan 2 skill, Slime korosif dan ludah Slime. Tian Hao mengerutkan kening. Dengan hanya 9 kekuatan serangan, rasanya bahkan tidak akan meninggalkan goresan. Guru meminta semua orang untuk tenang agar mereka bisa melihat hasil tes. Mereka semua menoleh ke papan dan melihat skor 9. Tidak lebih. Ruangan menjadi sunyi karena tidak percaya. Saat para siswa tertawa, guru mencoba menawarkan beberapa kata penyemangat. Tian Hao bertanya apakah dia bisa mencobanya sekali lagi. Guru mengizinkannya. Dia memutuskan untuk menguji kemampuan unik kelasnya. Dengan menggunakan pengorbanan, makhluk panggilannya dapat diubah menjadi iblis secara permanen dan ditingkatkan. Dia memilih untuk menghabiskan 200 poin hanya untuk mencobanya. Siswa lain menyaksikan dengan kebingungan. Bagi mereka, tidak peduli berapa kali dia mencoba. Mereka percaya tidak ada yang akan berubah. Total HP-nya turun dari 1000 menjadi 800. Kemudian petir merah menyambar Slime itu. Tubuhnya mulai berputar dan bergeser. Semua orang menatap dengan antisipasi. Transformasi berlanjut, tumbuh lebih intens. Dan ketika selesai, Tian Hao berdiri di hadapan teman barunya. Slime yang diubah menjadi iblis. Sekarang di level 3, ia memiliki 1200 tenaga kuda, 120 kekuatan serangan, dan 3 skill, Slime korosif, ludah Slime, dan tarian iblis. Slime yang dulunya berwarna biru telah berubah menjadi merah dan menumbuhkan 2 tanduk yang tajam. Dia meluncurkan serangan itu. Slime itu melompat ke udara. Kemudian dalam sekejap, ia berlari ke depan dan mengenai target dengan bersih.
Semua mata beralih ke papan skor. Sesaat, itu berkedip seolah mengalami korsleting. Semua orang terpana dengan hasilnya. Itu menampilkan skor 120. Mereka tidak percaya betapa kuatnya dia. Tampaknya mustahil baginya untuk mendapatkan skor setinggi itu, terutama ketika Dong hanya mencetak 89. Wang Dong tidak percaya. Dia mempertanyakan bagaimana itu bisa terjadi. Bahkan Dewa Perang Huaxia yang legendaris, Fang Changyun, hanya berhasil mencetak skor 101 di masa lalu. Gagasan bahwa Tian Hao mencapai 120 sulit diterima. Dia menuduh Tian Hao merusak mesin, menunjukkan bahwa dia mengikuti tes 2 kali. Para bawahannya mendukungnya. Mereka memberitahu guru bahwa lompatan dari 9 menjadi 120 sangat mencurigakan. Tian Hao mengakui pada dirinya sendiri bahwa dia memang ikut campur, tetapi hanya dengan menggunakan kemampuan kelasnya pada sumonnya sendiri. Guru mengakui bahwa keraguan mereka masuk akal. Tian Hao bersikeras bahwa dia tidak curang. Guru berjalan untuk memeriksa mesin. Ada garis berwarna aneh di layar. Setelah memeriksanya dengan cermat, guru menyimpulkan bahwa mesin tersebut hanya mengalami kerusakan. Tian Hao tidak curang. Wang Dong merasa lega mengetahui itu hanya kerusakan mesin. Dalam benaknya, tidak mungkin pecundang itu bisa melampaui dia. Dia kemudian bertanya apa yang akan terjadi pada skor Tian Hao. Salah satu bawahannya dengan cepat menimpali, mengatakan itu jelas 9 poin karena mesin itu bekerja dengan baik pada kali pertama dan semua orang melihatnya. Guru mengumumkan bahwa karena kerusakan tersebut, hasil Tian Hao akan dibatalkan, dan dia harus mengikuti tes ulang nanti. Tian Hao terkejut bahwa dia diberi kesempatan lagi. Beberapa siswa memprotes keputusan tersebut, menuduh guru menutupi kesalahannya. Tetapi guru tetap teguh. Karena mesinnya rusak, pengujian selesai. Mereka yang belum mengikuti tes, termasuk Tian Hao, akan mendapatkan kesempatan lain setelah mesin diperbaiki. Mata salah satu anak buahnya menyala merah seolah-olah dia akan memulai sesuatu, tetapi dia mundur saat Wang Dong memberinya tatapan dingin. Wang Dong mencibir bahwa bahkan jika Tian Hao mengikuti tes lagi, sampah akan tetap menjadi sampah. Dia menyuruhnya untuk terus bermimpi. Kemudian dia berbalik ke kelompoknya dan menyuruh mereka untuk kembali bersamanya ke Black Abyss tingkat 1. Tian Hao mengingatnya sebagai Dungeon pemula. Dia berpikir itu akan menjadi tempat yang sempurna untuk menguji selima iblisnya, jadi dia memutuskan untuk pergi ke sana juga. Kelompok itu kemudian pergi. Kemudian, tukang reparasi tiba dan menemukan mesin itu telah rusak oleh seorang siswa. Ketika mereka melihat tingkat kerusakannya, mereka bertanya-tanya apakah sekolah benar-benar melahirkan seorang jenius. Di dekatnya, seorang lelaki tua memperhatikan Tian Hao. Dia berjalan dan berkomentar bahwa fisik Tian Hao sangat cocok untuk seorang summoner. Kalimat itu menyentuh hati Tian Hao. Rasanya familiar, meskipun dia tidak ingat di mana dia pernah mendengarnya sebelumnya. Dia bertanya kepada lelaki tua itu apakah dia benar-benar berbicara dengannya. Sebagai tanggapan, lelaki tua itu mengungkapkan tongkat summoner tingkat atas, menawarkannya seharga 300 gold. Tian Hao skeptis. Baginya, itu tidak lebih dari tongkat mewah, dan harganya tampak seperti penipuan. Tetapi lelaki tua itu bersikeras bahwa dia hanya menawarkannya kepadanya karena dia percaya mereka ditakdirkan untuk bertemu. Untuk orang lain, katanya, harganya setidaknya 1000. Saat Tian Hao memegang tongkat itu, dia bisa merasakan kekuatannya terpancar melalui dirinya. Tanpa guild summoner yang tepat, peralatan yang bagus itu langka. Jadi meskipun dia ragu, dia memutuskan untuk mengambilnya. Orang tua itu meminta 300 gold. Sayangnya, Tian Hao hanya memiliki 92. Dia bertanya apakah lelaki tua itu bisa memberinya diskon dan menjual tongkat itu seharga 92 gold saja. Lelaki tua itu menerimanya sebagai deposit. Dia menjelaskan bahwa dengan pembayaran, tongkat itu akan dipesan dan tidak akan dijual kepada orang lain. Namun, jika Tian Hao benar-benar ingin mengklaimnya, dia perlu melakukan perjalanan ke bagian terdalam dari labirin Black Abyss tingkat 1 dan mengambil harta tertentu. Baru kemudian tongkat itu akan menjadi miliknya. Tian Hao mempertimbangkan untuk mundur, tetapi rasanya sudah terlambat. Jauh di lubuk hatinya, rasanya seperti dia baru saja menerima quest dari seorang NPC. Lelaki tua itu menyerahkan selembar kertas kepadanya dan berkata bahwa begitu dia mencapai area terdalam, semuanya akan menjadi jelas. Kemudian dia bersikeras agar Tian Hao menempelkan sidik jarinya di atasnya. Tian Hao bertanya mengapa dia diseret ke dalam urusan pribadi orang ini. Akhirnya, dia mengecapnya. Lelaki tua itu menyeringai dan mengingatkannya tentang perjanjian mereka. Tian Hao berjalan pergi, merasa sedikit terkalahkan. Setelah dia pergi, seseorang mendekati lelaki tua itu dan dengan hormat memanggilnya Tetua Fang. Guru itu kemudian melaporkan bahwa pengujian telah ditangguhkan karena mesinnya rusak. Dia menyarankan agar Tetua kembali untuk saat ini. Tetua Fang bertanya apakah dia mengenal siswa itu. Guru menjawab bahwa Tian Hao ada di kelasnya. Dia merasa kasihan pada anak laki-laki itu karena telah menarik ujung pendek sebagai summoner. Dia tahu jalan di depan akan menjadi sulit. Tetua itu mengangguk setuju. Di pintu masuk Black Abyss tingkat 1, udaranya dingin. Berdiri menjulang di depannya adalah struktur besar yang menampung portal. Tempat ini, juga dikenal sebagai Cold Valley Abyss, membutuhkan tim yang terdiri dari 3 hingga 5 orang untuk masuk. Itu dibatasi untuk level 1 hingga 10. Siapapun di luar jangkauan itu akan segera dibersihkan oleh pengawas. Karena ada persyaratan party, Tian Hao tahu dia tidak bisa menghadapinya sendirian. Dia menarik papan peringkat. Di akhir peringkat bulanan, mereka yang mencapai puncak menerima hadiah yang besar. Saat ini, tempat nomor 1 di papan peringkat adalah milik Fang Changyun. Hadiah untuk tempat pertama adalah pelindung dada pemula yang memberikan 30% armor, 20% resistensi magic, dan meningkatkan HP max sebesar 120 poin. Tian Hao mengenalinya sebagai peralatan awal permainan yang sangat baik. Dia dengan cepat menyadari itu layak diperjuangkan untuk peringkat teratas. Seseorang di dekatnya memperhatikannya dan mencibir, bertanya apa yang dilakukan oleh orang rendahan seperti dia di sana. Memperhatikan bahwa dia bermaksud untuk memasuki jurang, pria itu mengejeknya, mengatakan dia mungkin tidak akan bertahan lebih dari 10 detik di dalam.
Tian Hao semakin lelah mendengar hinaan yang sama. Itu adalah Wang Dong dan kru biasanya. Wang Dong menyuruhnya untuk pulang dan tetap bertani. Tian Hao menyuruh mereka untuk tidak mencampuri urusan mereka. Mereka menantangnya, menunjukkan bahwa Dungeon membutuhkan minimal 3 orang. Bisakah dia bahkan masuk? Wang Dong meninggikan suaranya, membual bahwa mereka memiliki prajurit peringkat C dan 2 mage peringkat E, dan bertanya kepada orang banyak apakah ada yang ingin bergabung dengan parti mereka. Segera, orang-orang berkerumun di sekitar mereka. Semua orang bersemangat untuk bergabung dengan tim mereka. Seorang pendeta mempromosikan dirinya sendiri, berharap untuk dipilih. Wang Dong memilih 2 anggota parti. Para bawahannya memujinya, membual tentang kekuatannya dan tujuan mereka untuk mendominasi papan peringkat. Mendengar itu, para rekrutan baru menjadi gugup, khawatir mereka akan memperlambat kelompok tersebut. Tiba-tiba, portal itu berdenyut dan memuntahkan tengkorak dan tulang. Itu membuat para pendatang baru ketakutan. Anak buah Wang Dong menyeringai dan memperingatkan mereka untuk tetap dekat, atau mereka mungkin akan berakhir dengan cara yang sama. Pemimpin itu kemudian berbicara, mengatakan mereka harus bergerak. Tian Hao diam-diam memperhatikan mereka menghilang ke dalam. Dia tahu Wang Dong dan krunya membawa berita buruk. Pendatang baru itu kemungkinan besar tidak akan keluar hidup-hidup. Meskipun kematian tidak permanen, berkat kebangkitan, itu datang dengan harga yang mahal. Itulah mengapa membersihkan Dungeon tanpa mati selalu menjadi strategi terbaik. Tian Hao mengaktifkan jendela statusnya dan menampilkannya di atas kepalanya. Terungkap bahwa dia adalah seorang summoner peringkat S level 1. Itu menarik perhatian seseorang di dekatnya yang menyenggol rekan timnya dan menyarankan agar mereka mengundang Tian Hao untuk bergabung. Tapi salah satu dari yang lain segera menolak gagasan itu. Meskipun peringkatnya S, dia berpendapat bahwa seorang summoner tetap tidak berguna. Wanita dalam kelompok itu menghela nafas kecewa. Mereka pikir mereka telah menemukan seseorang yang menjanjikan hanya untuk menyadari bahwa itu hanyalah beban mati. Mereka memutuskan untuk menunggu dan mencari pilihan yang lebih baik. Pembawa acara kami kemudian melihat seseorang di kerumunan. Itu adalah Li Sui, seorang bard level 1 dengan bakat peringkat E. Sayangnya, menjadi peringkat E berarti buff-nya tidak akan terlalu efektif, setidaknya sampai dia mencapai peringkat D atau lebih tinggi. Dari raut wajahnya, Tian Hao tahu dia sudah menunggu di sana selama berhari-hari. Dia berjalan ke arahnya dan bertanya apakah dia ingin bekerja sama. Dia tersipu mendengar tawaran itu. Tian Hao mengulurkan tangannya dan mengatakan kepadanya bahwa dia berencana untuk bersaing memperebutkan tempat di papan peringkat, tetapi tidak ada yang mau bergabung dengannya. Jauh di lubuk hati, Li Sui tahu itu adalah harapan yang tipis, tetapi dia tampan, dan dia tidak ingin melewatkan kesempatan itu. Jadi dia setuju untuk bergabung dengannya. Hanya beberapa detik kemudian, mereka bertukar perkenalan. Tian Hao meyakinkannya bahwa begitu mereka memasuki Dungeon, dia akan menangani monster. Yang harus dia lakukan hanyalah fokus untuk tetap aman. Matanya berbinar seperti hati. Pikiran bahwa dia mungkin mengkhawatirkannya membuatnya merasa pusing. Dia berjanji dia tidak akan menjadi beban. Sekarang mereka hanya membutuhkan 1 anggota lagi. Tiba-tiba, sebuah suara keras bergema di seluruh area memanggil, Dewi King. Kepala menoleh seketika. Ketika Su King muncul, dia menarik perhatian semua orang, terutama para pria. Dia adalah seorang druides level 1 dengan bakat peringkat A. Banyak yang bergegas menawarkan tempat padanya di pesta mereka, tetapi secara internal dia menganggap mereka semua menjengkelkan. Keributan pecah saat mereka memperebutkannya. Tian Hao segera mengenali bel kampus. Yang mengejutkannya, King sepertinya mengenalinya juga. Dia berhenti tepat di depannya, menatap begitu lekat hingga membuatnya merasa tidak nyaman. Dalam benaknya, dia sedang mempertimbangkan untuk bekerja sama dengannya. Kemudian, dengan ada main-main, dia bertingkah imut dan menuntut untuk ditambahkan ke pestanya. Para pria yang mengaguminya sangat marah dan dipenuhi dengan rasa iri. Tiba-tiba, Tian Hao berada dalam situasi yang sangat canggung. King meraih tangannya dan melangkah ke ruang pribadinya tanpa ragu-ragu. Yang lain mulai mengeluh, bertanya-tanya mengapa dia dipilih, dari semua orang. Kasihan Tian Hao. Dia tidak melakukan apapun, namun dia menerima semua panasnya. Jengkel, King membentak mereka, mengumumkan bahwa dia telah bergabung dengan pesta dan menyuruh mereka untuk pergi. Sikap belaknya membuat semua orang lengah. Dia bergegas menuju portal. Tian Hao memanggilnya, menanyakan mengapa dia ingin bergabung dengan timnya. Dia menjawab dengan jujur. Dia mengincar papan peringkat dan membutuhkan 2 carry-on. Jika dia bisa membawa sampah sampai ke tempat pertama, tidak ada yang akan meremehkannya lagi. Pilihan kata-katanya agak menyakitkan. Dia menyuruh mereka untuk berhenti berdiri dan mulai bergerak. Tian Hao menghela nafas, sedikit terganggu oleh fakta bahwa mereka sekarang memiliki seorang putri kecil di tim mereka. Li Sui diam-diam bertanya apakah hanya mereka bertiga. Dia membenarkannya. Tidak ada orang lain yang cocok untuk bergabung. Dia mengatakan kepadanya bahwa jika segala sesuatunya menjadi terlalu berbahaya, dia harus merasa bebas untuk meninggalkan pesta dan mundur. Mereka melangkah melewati portal dan masuk ke Dungeon yang tertutup salju. Dinginnya langsung menghantam mereka. Bahkan dengan perlengkapan tahan dingin yang telah dibeli Tian Hao, sepertinya itu tidak banyak membantu. Sui menawarkan untuk memberikan aura resistensi tingkat rendah. Dia dengan lembut memetik harpa kecilnya, dan cahaya keemasan hangat membungkus mereka. King melirik arahnya dan berkomentar bahwa mungkin Sui tidak sepenuhnya tidak berguna. Tian Hao mengingatkan mereka bahwa mereka perlu bergerak cepat. Mereka di sini untuk bersaing memperebutkan papan peringkat. Tiba-tiba, sepasang mata merah menyala muncul dari bayang-bayang. Tian Hao menatapnya. Itu adalah serigala pengembara yang rusak. Level 1. Statistiknya menunjukkan 400 HP, 21 serangan, 200 kelincahan, 1 pertahanan. Keterampilannya adalah penyebaran wabah dan lolongan yang melemahkan. Makhluk tragis, jiwanya terikat pada jurang lembah dingin, terperangkap dalam tubuh yang rusak. Itu dianggap sebagai monster kelas standar. King segera mengenalinya. Dia tersenyum, mengatakan waktunya sangat tepat. Dia bermaksud untuk berlatih, lalu dia berubah menjadi kucing roh.
Menyaksikan bentuk setengah binatangnya beraksi, Tian Hao akhirnya mengerti apa artinya menjadi seorang druides. Dia melompat dan segera menyerang monster itu. Dia menebas serigala dengan cakarnya. Tian Hao memperhatikan bahwa serigala itu mulai mengalami kerusakan berulang. Dia dengan cepat menyimpulkan bahwa serangan cakarnya telah menimbulkan efek pendarahan. Sue sangat terkesan dengan kekuatan King. Serigala itu menjatuhkan jarahan. Kulit serigala bernilai 20 emas per bundel dan taring serigala yang dijual seharga 10 emas per bundel. King menyerahkan barang-barang itu kepada Sue sebagai ucapan terima kasih karena telah memberikan aura tahan dingin sebelumnya. Dia menjelaskan bahwa dia tidak suka merasa berhutang budi kepada siapapun. Sue tersenyum, tersentuh oleh isyarat itu, dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak perlu terlalu formal. Setelah itu, King menyarankan agar mereka terus bergerak maju. Tian Hao memberikan pandangan terakhir pada serigala yang jatuh sebelum mengikuti. Tak lama kemudian, jalan mereka terhalang oleh 3 serigala lagi. Tanpa ragu-ragu, King berubah menjadi bentuk binatangnya dan menyerang. Dia menerobos serigala, menebas mereka dengan cepat. Namun, menangani 3 sekaligus terbukti sedikit berlebihan. Tetap saja, dia tidak membiarkannya memperlambatnya. Dia mengarahkan pandangannya pada papan peringkat. Sue menjadi khawatir ketika dia melihat King terluka. Dia menawarkan untuk memberikan mantra penyembuhan tingkat rendah, tetapi King menolak. Lagi pula, mantra itu tidak akan memulihkan banyak HP, dan dia menyarankan Sue untuk menghemat hermana. King mengeluarkan ramuan dan meminumnya. Tian Hao dengan lembut menepuk bahu Sue, menawarkan isyarat menghibur tanpa kata. Saat mereka terus berjalan, mereka tetap waspada dan mengamati lingkungan sekitar. Di depan, King tanpa sadar menginjak lingkaran sihir. Instingnya muncul. Dia langsung tahu bahwa itu tidak baik. Dalam sekejap, palu besar jatuh dari atas. Dia nyaris menghindarinya. Senjata itu telah dilemparkan oleh zombie pengembara yang rusak, monster elit. Levelnya 4 dengan 600 HP, 56 serangan, 100 kelincahan, dan 5 pertahanan. Keterampilannya termasuk pukulan palu, bau busuk, dan melahap. Itu adalah mayat membusuk yang memunculkan serigala korup. Meskipun otaknya hampir hilang, agresinya tak henti-hentinya terhadap penyusup. Melihat bahwa itu adalah elit, King tahu mereka akan mendapat masalah. Sue menjadi cemas, terkejut bahwa monster elit muncul entah dari mana. Dia bertanya mengapa itu muncul di sini. Tian Hao menduga bahwa amukan King melalui terlalu banyak serigala korup telah memprovokasinya. Zombie itu mengayunkan palunya ke arah King lagi. Dia lengah karena kecepatannya yang tak terduga. Pukulan itu membuatnya terbang, dan dia menabrak batu besar di dekatnya. Sue panik dan menoleh ke Tian Hao, bertanya apa yang harus mereka lakukan. Zombie itu mengangkat palunya lagi, siap untuk menyerang King yang tidak sadarkan diri. Tanpa ragu, Tian Hao memanggil Slime iblisnya. Kabut tebal menyebar ke seluruh area. Kemudian Slime itu muncul, sekarang di level 3. Tian Hao memberi perintah untuk menggunakan skill itu. Tarian iblis. Slime itu melesat ke depan, bergerak sangat cepat sehingga hanya meninggalkan seberkas cahaya di belakangnya. Palu itu jatuh ke arah King. Tanah terbelah saat benturan, tetapi monster itu membeku karena terkejut. Tian Hao dengan tenang menyarankan untuk meluangkan waktu sejenak untuk memeriksa apakah serangannya benar-benar mendarat. Slime itu sudah merebut King dan dengan lembut menyerahkannya kepada Sue. Tian Hao menginstruksikan Sue untuk membawa King ke tempat yang aman di dekatnya dan menyembuhkannya. Dia akan menangani mayat pengembara itu sendiri. Zombie itu bersiap untuk mengayunkan lagi. Tian Hao memerintahkan Slime itu untuk menggunakan ludah Slime. Makhluk itu melompat ke udara dan melambung di atas monster itu. Senyum jahat terbentuk di wajahnya yang berlendir. Slime iblis melepaskan hujan cairan berlendir merah ke monster di bawahnya. Makhluk itu mengangkat tangannya untuk melindungi diri dari serangan itu. Tian Hao dengan cepat menindaklanjuti dengan memerintahkan Slime itu untuk menggunakan tarian iblis lagi. Dia tahu bahwa pertahanan monster itu kuat. Mereka hanya berhasil memberikan sekitar 50% dari kerusakan yang diharapkan. Dia membutuhkan pendekatan baru. Monster itu tersentak. Ia mulai menyadari bahwa serangan Slime itu bisa melelehkan dagingnya. Slime itu menyerang lagi. Tian Hao dengan cepat menyusun rencana. Dia memerintahkan Slime itu untuk menggabungkan tarian iblis dengan Slime korosif yang kuat, menargetkan pergelangan kaki monster itu. Slime itu menerjang ke depan dengan presisi. Ia mengenai pergelangan kaki monster itu. Itu berhasil. Monster itu langsung ambruk. Sue terus merawat King dengan sihir penyembuhan. Akhirnya, mata King terbuka. Dia melihat sekilas Tian Hao beraksi dan melihat betapa kuatnya dia sebenarnya. Sementara itu, Tian Hao telah menganalisis pertarungan dan menyadari tubuh bagian bawah monster itu memiliki pertahanan yang lebih lemah. Dia memerintahkan Slime itu untuk terus menargetkan area itu. Slime mulai menghujani lagi. Itu menumpuk sampai mencapai pinggang monster itu. Bahkan palunya mulai meleleh karena Slime korosif. Dan dengan itu, Tian Hao menjatuhkan zombie pengembara yang korup itu. Dia mendapatkan 120 HP, palu mayat, 10 kulit serigala, dan 10 taring serigala. Dia naik level ke level 2. Dia terkejut dengan betapa banyak pengalaman yang baru saja dia terima. Kedua gadis itu sama-sama terkejut dengan kekuatannya. Sue bertanya apakah summoner benar-benar sekuat itu. King menjawab bahwa ini bukan tentang kelas. Itu adalah Tian Hao sendiri. Kekuatannya menakutkan. Mengalahkan monster elit sendirian bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh sembarang orang. Tian Hao mendekatinya dan dengan lembut bertanya apakah dia baik-baik saja. Dia tersipu karena perhatiannya. Dia menjawab bahwa lukanya hanya ringan. Sue kemudian menyebutkan bahwa nyanyian penyembuhannya lambat dan mereka perlu berhenti dan beristirahat. Tapi King menolak, mengingatkan mereka bahwa mereka sedang berlomba untuk menduduki puncak papan peringkat. Dia bersikeras bahwa dia masih bisa bertarung dan mendesak mereka untuk terus maju. Tapi kakinya goyah. Dia hampir tidak bisa berdiri. Tian Hao menangkapnya dan menopang berat badannya. Bertanya bagaimana dia bisa bersaing untuk papan peringkat jika dia mati karena mencoba. Dia tersipu kemudian mengakui bahwa dia ada benarnya. Dengan enggan, dia setuju untuk beristirahat terlebih dahulu.
Tian Hao mengatakan kepadanya bahwa peta menunjukkan gua terdekat. Mereka akan bermalam di sana. Mereka segera tiba di gua. Tian Hao menyarankan agar mereka beristirahat sementara dia berjaga di luar. Sui, benar-benar kehabisan tenaga karena terlalu sering menggunakan sihirnya. Tertidur begitu dia berbaring. Mereka berdua terkejut dengan seberapa cepat dia tertidur. Tian Hao dengan lembut mendesak King untuk beristirahat juga. Tepat sebelum dia melangkah keluar dari gua, King dengan tenang berterima kasih padanya karena telah menyelamatkannya tadi. Tian Hao tidak segera merespons. Dia hanya menatapnya, wajahnya memerah karena malu. Dia dengan cepat menambahkan bahwa dia bukan tipe orang yang melupakan budi. Kemudian, jelas bingung, dia berbalik dan bergumam bahwa dia harus berpura-pura dia tidak pernah mengatakan apa-apa. Tian Hao tidak bisa menahan senyum. Terlepas dari semua kata-katanya yang tajam, gadis bangsawan Sundar itu memiliki hati yang tulus. Dari dalam, King mengintip keluar dan mengawasinya pergi. Di luar, sekarang sendirian, Tian Hao memutuskan untuk memeriksa statusnya setelah naik level ketiga. Dia sekarang berada di level 3. HP-nya naik dari 800 menjadi 1200, MP dari 300 menjadi 400. Kekuatan serangannya melonjak dari 12 menjadi 40. Spirit meningkat dari 80 menjadi 100. Pertahanan naik dari 1 menjadi 2. Agility meningkat dari 50 menjadi 55, dan luck naik dari 10 menjadi 20. Talent Demonic Sacrifice-nya tetap di peringkat S, dan skill Fully Armored-nya sekarang terbuka di level 1. Skill ini memungkinkan spiritnya untuk melindungi makhluk panggilannya dan meningkatkan semua stats mereka. Kapasitas base slot saat ini adalah 1 dari 2. Tian Hao tersenyum, senang dengan kemajuannya. Dia mengaktifkan skill Fully Armored. Tidak buruk sama sekali. Sebenarnya, itu bekerja seperti enhancement tipe buff. HP-nya naik 400, dan peningkatan itu saja sudah cukup untuk memungkinkannya menaikkan level Slime 4 kali lagi. Tetap saja, dia menyadari bahwa jika dia tidak dapat meningkatkan batas HP-nya lebih jauh, dia perlu menemukan metode alternatif. Jadi dia menggunakan convert untuk mentransfer 400 HP. HP-nya turun kembali menjadi 800, sementara Slime Iblis naik level menjadi level 7. Stats-nya mengalami peningkatan besar. HP meningkat menjadi 1400, kekuatan serangan mencapai 140, agility mencapai 120, dan pertahanan naik menjadi 7. Itu juga membuka skill baru, Split. Tian Hao penasaran. Apakah klon Slime berbeda dari aslinya? Dia memutuskan untuk mengujinya. Slime Iblis melompat ke udara. Begitu berada pada jarak yang aman dari Tian Hao, dia memberi perintah, gunakan Split. Benar saja, tubuh Slime terbagi menjadi 2. Tian Hao mengamati dengan cermat. Dia bahkan memeriksa stats mereka. Kedua Slime sekarang berada di level 7 dengan 700 HP, 140 kekuatan serangan, 130 agility, 4 pertahanan, dan skill yang sama, kecuali Split tidak tersedia untuk salinannya. Singkatnya, HP mereka telah dikurangi setengahnya, agility meningkat sedikit, dan pertahanan menurun. Dia bertanya-tanya berapa lama efeknya akan bertahan. Tepat saat itu, penghitung waktu muncul di atas Slime Iblis. 3 menit. Tian Hao tercengang. Waktu itu tidak banyak sama sekali. Tiba-tiba, dia mendengar sesuatu datang dari dalam gua. Indranya menyala. Dia tahu ada sesuatu yang salah. Kedua gadis itu dalam bahaya. Dia bergegas kembali ke dalam. Apa yang dilihatnya membuat jantungnya berdebar kencang. Sui dan King sedang menghadapi monster besar. Tanpa ragu-ragu, Tian Hao memerintahkan Slime untuk split lagi. Para Slime menerjang maju dan menyerang. Hasilnya, hanya minus 25 damage. Tian Hao terkejut dengan betapa kecil efeknya. Monster itu adalah kelinci salju raksasa. Level 8. Ia memiliki 800 HP, 80 kekuatan serangan, 500 agility, dan 6 pertahanan. Itu tampak aneh. Kelinci humanoid dengan kepala dan tubuh kelinci, tetapi berjalan tegak dengan 2 kaki. Kelinci salju tumbuh subur sepanjang tahun di lingkungan beku, menumbuhkan bulu lebat yang membuatnya tahan terhadap serangan dasar. Shu dan King langsung berkeringat dingin. Dengan selisih 6 level antara mereka dan makhluk itu, mereka tahu mereka tidak punya peluang. Kelinci salju membuka mulutnya secara tidak wajar. Kemudian ia menerjang Tian Hao. King berteriak agar dia berhati-hati. Tian Hao mengabaikannya sambil berkata, itu hanya kelinci. Slime Iblis merespons dengan tembakan ludah Slime. Tetapi saat kelinci salju menyerang, ia tiba-tiba menghilang. Serangan Slime meleset dan berceceran di tanah. Dalam sekejap mata, kelinci salju muncul kembali tepat di belakang Slime Iblis dan meluncurkan tendangan yang kuat. Pukulan itu membuat Slime terbang melintasi gua. Dan begitu saja, kelinci itu menyerangnya lagi. Ia mendaratkan pukulan bahkan sebelum Slime bisa pulih. Serangan terus datang tanpa henti. Tian Hao dengan cepat memerintahkan Slime untuk mundur dan menggunakan Dance of the Demon dan Strong Corrosive Slime. Slime menarik diri dengan kecepatan penuh. Tian Hao mengamati dengan cermat. Kelinci salju itu sangat gesit. Ia unggul dalam menghindar. Sui, kewalahan, bertanya bagaimana sesuatu bisa secepat itu. King menjelaskan bahwa kelinci salju dikenal sebagai salah satu monster paling licik di Black Abyss. Banyak tim telah musnah olehnya. Tetapi yang membuatnya bingung adalah mengapa ia menyerang mereka sejak awal. Mereka bahkan belum memasuki wilayahnya. Menyadari serangan Slime tidak memberikan damage nyata, Sui menyarankan untuk ikut membantu. Tian Hao mendapati dirinya berada dalam situasi yang sulit. Dance of the Demon telah terganggu sebelumnya, dan sekarang sedang dalam cooldown. Dia dengan cepat memerintahkan Slime untuk mundur, tetapi makhluk itu terus menerima pukulan. Sui, tidak tahan lagi, bergerak untuk membantu. King mencoba menghentikannya. Dia mengambil batu dan melemparkannya ke kelinci salju untuk mengalihkan perhatiannya. Itu mengenai kelinci tepat di dahi. Kelinci salju perlahan berbalik menghadapnya. King membeku ketakutan. Kelinci salju mengeluarkan raungan yang ganas. Dengan panik, dia mengobrak-abrik tasnya dan melemparkan wortel ke kelinci itu. Mata kelinci salju berbinar.
Ia langsung berubah menjadi kelinci yang lucu dan menggemaskan dan dengan senang hati mengunyah wortel itu. Ketiganya tercengang. Tian Hao menyadari bahwa monster ini hanya lapar. King, di sisi lain, bingung. Dia bertanya pada Sue mengapa dia bahkan memiliki wortel padanya. Sue menjelaskan bahwa dia membawanya sebagai ransum darurat untuk kelompok itu. Tetapi begitu kelinci selesai makan, ia memelototi mereka lagi. Merasakan bahaya, Sue panik dan lari, melemparkan wortel di belakangnya saat dia berlari. Tentu saja, kelinci itu mengejar jejak makanan. Tian Hao tahu mereka hampir kehabisan wortel. Jika mereka akan menjatuhkan kelinci itu, mereka perlu bertindak cepat. Dia menyuruh Sue melemparkan tasnya ke King. King tampak bingung, tetapi Sue mengikuti instruksi tanpa ragu-ragu. King menangkap tas itu, hampir saja. Perhatian kelinci salju segera beralih padanya. Secara naluriah, King berubah menjadi wujud binatangnya, lalu melirik Tian Hao dan bertanya apa sebenarnya yang dia rencanakan. Dia melompat ke udara tepat saat kelinci salju mencoba menyerangnya. Tian Hao tidak memiliki strategi rumit dalam pikirannya. Hanya satu tujuan, untuk membunuhnya. Kelinci itu menerjang lagi, kali ini mengarahkan kedua tinjunya ke arahnya. Dia terkejut dengan kecepatannya. Kamu sudah siap? Dia memanggil Tian Hao saat menghindar. Dia menyuruhnya untuk memancingnya ke dalam gua. Dalam sekejap itu, dia mengerti rencananya. Tanpa ragu, dia berbalik dan berlari menuju gua. Kelinci salju mengejarnya tepat saat King mendekati jalan buntu. Dia yakin kelinci itu tidak akan bisa berhenti tepat waktu. Dan seperti yang diharapkan, ia menabrak dinding dengan kepala terlebih dahulu. Batu-batu besar jatuh menimpa kepalanya. Itu adalah isyarat untuk Slime. Ia melompat beraksi melayang di atas kelinci dan mulai menghujani Slime lengket dan korosif. Kelinci salju telah masuk tepat ke dalam perangkap Tian Hao. Dia memerintahkan Slime untuk menggunakan split dan menindaklanjuti dengan semburan Slime. Sikap kelinci itu berubah. Ia menjadi waspada. Matanya bergerak-gerak saat menyadari bahwa ia benar-benar terkepung. Slime iblis mengenakan seringai jahat di wajahnya dan terus menggerogoti kesehatan kelinci itu. Akhirnya, pertarungan berakhir sesuai keinginan mereka. Kemenangan ada di pihak mereka. Tian Hao menghela napas lega. Akhirnya selesai. Dia mendapatkan 200 EXP dan sekarang hanya membutuhkan 100 lagi untuk mencapai level berikutnya. Tetapi pertempuran itu membuatnya berpikir. Meskipun kelinci salju hanya level 6, Slime kesulitan melawannya. Dia menyadari bahwa meskipun Slime unggul dalam serangan area of effect, ia kurang dalam pertempuran target tunggal. Jika mereka menghadapi situasi serupa lagi, keadaan bisa menjadi buruk. Gadis-gadis itu juga lega karena bahaya telah berlalu. Shuai bahkan menangis. Dia benar-benar berpikir dia akan mati. Sementara itu, King sangat marah, memarahi Tian Hao karena menggunakannya sebagai umpan. Dia meminta maaf dan menjelaskan bahwa dia adalah satu-satunya yang cukup cepat untuk menghindari serangan kelinci. Dia tersipu, menerimanya sebagai pujian. Kemudian dia mengalihkan kejengkelannya ke Shuai, menyalahkannya karena membawa wortel ke dalam jurang dan menyebabkan kekacauan itu sejak awal. Shuai membela diri, mengatakan bahwa dia pikir memiliki ransum kering adalah ide yang bagus. Tidak ada yang akan menggerogoti wortel di sini. King mendengus dan menyuruhnya untuk memasukkan semuanya ke dalam inventarisnya. Sebelum dia selesai, Tian Hao menghentikannya. Dia menunjukkan bahwa mengalahkan hanya satu kelinci salju memberikan 120 EXP, hasil tertinggi yang pernah mereka lihat sejauh ini. Jika mereka bisa memancing lebih banyak ke dalam perangkap, mereka bisa naik level lebih cepat. Persyaratan untuk membersihkan jurang lembah dingin adalah mengalahkan bos jurang level 10. Dan untuk itu, setiap anggota tim harus setidaknya level 4. Saat ini, kedua gadis itu berada di level 2, dan Tian Hao berada di level 3. Itu berarti mereka perlu mengalahkan setidaknya 5 kelinci salju lagi untuk membuat semua orang mencapai level yang tepat. Ju ragu-ragu, khawatir. Mereka hampir tidak berhasil mengalahkan satupun. Bagaimana mereka akan menangani lebih banyak? Tapi Tian Hao meyakinkan mereka. Kali ini mereka tidak akan menjadi yang diburu. Mereka akan menjadi pemburu. King segera mendukung ide itu. Dia tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu menggiling satu monster pada satu waktu. Jika mereka bisa memancing kelinci kepada mereka, itu sempurna untuk tujuan mereka mencapai papan peringkat. Mereka dengan cepat mulai merencanakan. Mereka menempatkan wortel di tanah sebagai umpan ketika seekor kelinci salju mendekat. Mereka pasti bangga pada diri mereka sendiri. Mereka melompat keluar dari balik batu besar, melancarkan serangan mendadak. 3 jam kemudian, mereka akhirnya naik level. Tian Hao mencapai level 5 sementara King dan Sue mencapai level 4. Mereka sudah menghabiskan 5 jam di dalam jurang. Sue senang. Mencapai level ini hanya dalam 5 jam terasa seperti kemajuan yang luar biasa. King setuju. Itu cepat. Pemegang rekor sebelumnya membutuhkan waktu 8 jam untuk membersihkan Dungeon. Sue penuh harapan. Mungkin mereka bisa mengalahkan rekor itu. Tetapi King dengan cepat meredakan optimismenya, mengingatkannya bahwa mereka masih harus berurusan dengan bos, dan itu tidak akan mudah. Tian Hao memikirkan hal yang sama. Menurut panduan, bosnya adalah pemimpin zombie yang berkeliaran. Itu bisa memanggil serigala yang rusak dan zombie yang berkeliaran untuk bertarung di sisinya, membuat pertempuran menjadi pertandingan ketahanan yang berlarut-larut. Dengan pengaturan mereka saat ini, pertarungan bisa berlangsung setidaknya 2 jam. Sue bertanya apa rencananya sekarang. King menyarankan mereka untuk beristirahat dan pulih sepenuhnya sebelum menuju ke pertarungan bos. Tian Hao setuju. Mereka mengambil istirahat 30 menit. Saat mereka beristirahat di gua, Tian Hao menggunakan convert untuk mentransfer HP. Totalnya turun dari 1100 menjadi 800. Dia mulai khawatir. Perolehan HP-nya semakin kecil dengan setiap penggunaan. Dia tahu dia perlu menemukan solusi yang lebih baik begitu mereka keluar dari sini. Slime Iblis sekarang telah mencapai level 9. HP-nya naik menjadi 1600, kekuatan serangan menjadi 150, kelincahan menjadi 130, dan pertahanan menjadi 9. Set keahliannya tetap sama. Slime korosif yang kuat, semburan Slime,
tarian iblis, dan split. Tidak ada kemampuan baru yang muncul, dan peningkatan stat tidak terlalu mengesankan. Tian Hao diam-diam berharap pertarungan bos yang akan datang tidak akan terlalu brutal. Tiba-tiba, suara keras bergema dari luar gua. Mereka semua tersentak tegak, waspada dan gelisah, bergegas keluar untuk menyelidiki. Mereka disambut oleh pemandangan makhluk yang luar biasa. Kuda bersayap dengan tanduk yang bersinar. Tian Hao bertanya dengan tidak percaya. Apa? Apakah itu? Itu adalah bos tersembunyi, seekor unicorn. Level 10. Ia memiliki 1.500 tenaga kuda, 120 kekuatan serangan, 300 kelincahan, dan 10 pertahanan. Keterampilannya adalah melodi pembersih jiwa, aura, tusukan tanduk, hentakan kuku binatang, dan meteor jatuh. Makhluk ini suci, mulia, dan murni. Penjaga dari binatang suci yang beristirahat jauh di dalam jurang. Ia hanya muncul ketika kekuatan hidup tanah terancam untuk mengusir penjajah dan memulihkan keseimbangan. Tian Hao tertegun. Seekor unicorn? Dia hampir tidak bisa mempercayainya. Dia merasa beruntung bisa menemukan bos yang langka seperti itu. Tetapi menilai dari statistiknya, ia jauh lebih kuat dari bos utama Dungeon. Lendir iblis menegang, siap bertarung. Tanduk unicorn mulai memancarkan energi. Beberapa saat kemudian, matanya menyala dengan cahaya yang menakutkan. Tian Hao berdiri diam sepenuhnya. Matanya kosong seolah-olah dia telah jatuh di bawah mantra makhluk itu. Dia terpesona oleh keindahan makhluk yang halus. Tanpa menyadarinya, dia mulai berjalan menuju tepi tebing. Lendir iblis itu menyadari dan menancapkan giginya ke kakinya. Rasa sakit menyadarkannya. Dia berputar dengan marah karena gigitan itu. Tian Hao merasa lega. Tetapi kemudian dia melihat bahwa King dan Sui juga terhipnotis. Mereka tampak seperti melihat sesuatu yang indah, tidak menyadari bahwa mereka berjalan menuju bahaya. Sui hanya selangkah lagi dari jatuh ketika Tian Hao berteriak agar mereka berhati-hati. Dia dengan cepat menarik mereka berdua menjauh dari tepi. Kemudian dia menempatkan mereka di belakang batu besar. Mereka akhirnya sadar. King bertanya mengapa bos tersembunyi itu muncul. Sui bingung karena dia pikir bosnya adalah pemimpin zombie pengembara. Tian Hao berkata unicorn adalah penjaga kehidupan. Dan mungkin itu muncul karena mereka membunuh terlalu banyak kelinci salju. Zui menunjukkan bahwa itu tidak muncul ketika mereka melawan banyak undead sebelumnya. King memberitahu mereka bahwa mengalahkan mini-boss memungkinkan mereka mencapai area terakhir. Begitu mereka mengalahkan pemimpin zombie pengembara, mereka dapat menyelesaikan Dungeon. Tapi dia menunjukkan bahwa bos tersembunyi, unicorn, memiliki statistik yang jauh lebih tinggi daripada bos utama. Dia tahu mereka bisa musnah. Ju mulai menangis. Dia tidak ingin mati dan menyarankan agar mereka melarikan diri. Tian Hao berkata melarikan diri bukanlah pilihan. Setelah membunuh begitu banyak kelinci salju, mereka sudah ditandai. Zuo menyesali segalanya dan berkata, mereka semua akan mati. Tian Hao meletakkan tangan di bahunya. Dia mengingatkannya bahwa berkat dia mereka telah mencapai waktu yang setengah dari rekor leaderboard. Sekarang mereka hanya harus mengalahkan bos untuk menyelesaikan Dungeon. Dia berkata itu hanya bos tersembunyi, dan dia tidak akan membiarkan mereka terluka. King bertindak percaya diri dan menyuruh mereka untuk tidak memperlambatnya. Su berterima kasih kepada mereka berdua. Beberapa detik kemudian, unicorn mengeluarkan raungan keras. Itu telah menemukan mereka. Mereka bersiap untuk bertarung. Unicorn menggunakan tusukan tanduk. Saat menyerang, tanah retak. Itu melompati tebing. Tian Hao menyuruh semua orang untuk berpencar. Unicorn mendarat di sisi lain. Sekarang setelah mereka menyebar, ia dikelilingi. Debu menghilang, dan unicorn tampak marah. Kemudian ia menggunakan melodi pembersih jiwa. Suara itu membuat mereka merasakan sakit. Tian Hao memanggil Sui. Dia mulai melantunkan himne naratif sage untuk perlawanan, lagu pengantar tidur untuk melemahkan musuh, dan barisan dewa perang untuk meningkatkan kerusakan mereka. Unicorn fokus padanya. Kemudian ia meraung lagi. Ia menggunakan hentakan kuku binatang. Ju membeku ketakutan saat ia menyerang ke arahnya. Tepat pada waktunya, Qing meraih tanduknya untuk menghentikannya. Dia menyeimbangkan diri dan menendang unicorn dengan keras, lalu dia mengejeknya. Unicorn meringkik dengan keras sebagai tanggapan. Itu mengunci mata padanya saat dia berlari. Ketika ia menggunakan tusukan tanduk, dia melompat tinggi untuk menghindar. Dia mulai memahami kekuatan bos, lalu unicorn juga melompat. Tian Hao berteriak padanya untuk hati-hati. Unicorn menikam King tepat di dada. Dia kaget. Sui dengan cepat berlari ke arahnya. Dia memohon padanya untuk bangun. Tian Hao memanggil lendirnya. Melihat apa yang terjadi mendorongnya untuk bertarung. Lendir naik level menjadi 9, meningkatkan HP-nya dari 1600 menjadi 1700 dan serangannya dari 150 menjadi 160. Unicorn berbalik menghadap mereka. Lendir itu bergerak masuk. Ia bersiap untuk meludah. Kemudian ia melepaskan hujan ludah ke unicorn. Sukagum mereka berhasil menahannya. Kelemahan terbesar unicorn adalah serangan elemen gelap, dan lendir yang didemonisasi adalah penangkal yang sempurna. Tian Hao menyuruhnya untuk terus maju. Ia melepaskan lebih banyak lendir ke unicorn, membuatnya berteriak kesakitan. Unicorn mencoba melarikan diri. Ia terbang ke langit, tetapi Tian Hao tidak membiarkannya lari. Dia memerintahkan lendir untuk menggunakan lendir korosif dan tarian iblis. Lendir itu berubah menjadi genangan air, lalu meluncurkan dirinya ke udara untuk mengejarnya. Ia dengan mudah mencapai unicorn dan mendekati wajahnya. Lendir itu menghalangi jalan unicorn, dan ia terkejut. Tian Hao memuji lendir karena melakukan pekerjaan dengan baik. Unicorn jatuh ke tanah. Itu sangat marah. Ia mengeluarkan gelombang sonik dari tanduknya. Tian Hao berteriak agar semua orang menutupi telinga mereka. Sambil membuat kebisingan, unicorn menyerang lendir. Tian Hao menyuruh lendir untuk menggunakan split untuk menghindar. Itu hampir terkena. Tetapi tepat pada waktunya, lendir itu terbelah, dan tanduk itu menusuk melalui celah. Sekarang ada 2 lendir. Unicorn menggunakan keterampilan hentakan. Split memiliki batas waktu,
Jadi Tian Hao tahu dia harus menyelesaikannya dengan cepat. Dia menyuruh Slime menggunakan Slime korosif lagi. Satu Slime melompat tinggi, sementara yang lain diinjak. Unicorn itu merasakan sesuatu datang dari belakang. Namun sebelum bisa bereaksi, Slime itu sudah menyiramnya dengan banyak Slime. Ia mencoba melarikan diri, tetapi Slime itu menempel padanya, membuatnya menjerit kesakitan. Karena luka parahnya, unicorn itu menjadi marah. Tian Hao panik ketika melihatnya mengamuk. Dia dengan cepat menyuruh Slime untuk mundur. Tempat Slime itu menempel rusak parah. Slime itu kembali ke sisi Tian Hao. Unicorn itu menatap mereka dengan marah. Tian Hao mempertahankan posisinya, menunggu gerakan selanjutnya. Tapi dia bingung. Tiba-tiba ia berhenti menyerang. Kemudian dia melihat sesuatu yang aneh. Ada genangan cairan ungu dengan potongan rumput di dekat kaki unicorn itu. King bertanya mengapa dia hanya berdiri di sana. Dia bergegas masuk dan menyuruhnya untuk menghabisinya. Sue juga mulai bergerak, tetapi Tian Hao menyuruhnya menunggu. King melompat ke arah unicorn itu, dan Tian Hao memperhatikan saat dia menghabisinya dengan sebuah cakaran. Unicorn itu ambruk. King berdiri dengan bangga di atasnya, senang dengan apa yang telah dia lakukan. Unicorn itu berbaring di genangan air sambil merintih. King mundur dan terkejut. Dia tidak menyangka ia akan menangis. Tiba-tiba seberkas cahaya turun dari langit. Ia mengeluarkan gelombang suara yang menyebabkan mereka kesakitan. Kekuatan itu begitu kuat bahkan membuat tanah bergetar dan bebatuan bergeser. Sebuah batu besar hampir menghancurkan mereka. Tian Hao memerintahkan Slime untuk menelannya. Slime itu mencoba memakan batu itu. Ia tumbuh lebih besar agar muat. Akhirnya, batu itu larut di dalamnya. Tian Hao memuji Slime karena melakukan pekerjaan dengan baik, tetapi lebih banyak batu mulai berjatuhan. Seluruh tempat itu hancur berantakan. Dia menyuruh semua orang untuk tetap dekat. Che panik ketika sebuah batu besar hampir mengenai kakinya. King sedang menanganinya. Dia mencakar jalannya melalui reruntuhan. Dia bergerak cepat, menghindari puing-puing yang berjatuhan. Tian Hao meraih Che sementara King menyusul. Slime itu membentuk penghalang di sekitar mereka. King kemudian bertanya apa yang sedang terjadi. Tian Hao menjelaskan bahwa penjaga telah mati dan sihirnya memudar. Kemudian dia panik. Dia melihat sebuah batu besar jatuh ke arah unicorn itu. Dia menyuruh Slime untuk membelah diri dan melindunginya. Slime itu berjuang tetapi mengikuti perintah. Sebagian darinya bergegas menuju unicorn itu. Ia bergerak cepat dan menutupi batu besar itu. Setelah melarutkan batu itu, ia memeriksa unicorn itu. Kemudian ia membentuk penghalang untuk menjaganya tetap aman. Unicorn itu batuk darah. Segera gunung itu berhenti runtuh. Saatnya untuk memeriksa unicorn itu. King bertanya apa yang sedang terjadi. Tian Hao menjelaskan bahwa darah unicorn itu memiliki kekuatan penyembuhan, dan tanah mulai pulih ketika menyentuh tanah. Unicorn itu gemetar. King menyarankan mereka membunuhnya sekarang sehingga mereka bisa meninggalkan Black Abyss. Tapi Tian Hao menghentikannya. Dia bertanya mengapa dia terus menghalanginya. Sue juga memperhatikan sesuatu yang aneh pada unicorn itu. Tian Hao menyadari ia sedang mencoba mengatakan sesuatu. Tiba-tiba, unicorn itu tersentak. Sue tersentak. King bersikeras mereka segera membunuhnya. Tetapi, sekali lagi, Tian Hao menyuruhnya menunggu. Dia berargumen mereka tidak punya waktu untuk itu. Unicorn itu batuk lebih banyak darah, lalu ia ambruk. Mereka melihat sesuatu mencuat dari perutnya. Sebuah tanduk telah merobeknya dari dalam. King tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Unicorn lain telah muncul. King berdiri membeku. Tanah yang dulunya tandus berubah subur saat unicorn baru itu keluar. Dia menyadari bahwa bos bisa bereinkarnasi. Jadi dia bergegas masuk, ingin membunuhnya sebelum ia menjadi lebih kuat. Tetapi Tian Hao menghalangi jalannya. Sekali lagi, dia menyuruhnya untuk menunggu. Dia mengangkat senjatanya, tetapi Tian Hao tidak bergerak. Jadi sebagai gantinya, dia menampar pipinya. Pipinya berdarah. Setetes darahnya mendarat di tanduk unicorn itu. Tanduk itu mulai bersinar terang. King sudah kesal dengan Tian Hao. Saat mereka berdebat, unicorn itu mencoba berdiri. Kemudian sebuah notifikasi muncul yang mengatakan bahwa sebuah kontrak telah terbentuk. Kedua wanita itu berhenti dan melihat unicorn itu. Tian Hao berbalik untuk melihat. Cahaya keemasan melayang ke arahnya. Ia berkumpul di mata ketiganya. Dia sekarang bisa melihat statistik unicorn muda itu. Level 1, 600 HP, 15 serangan, 100 kelincahan, dan 2 pertahanan. Keterampilannya termasuk melodi pembersihan jiwa dan injakan kuku binatang. Tian Hao tiba-tiba dipindahkan ke dimensi lain di mana hanya dia dan unicorn itu yang ada. Inilah hasil yang telah dia prediksi. Dia telah memperhatikan sebelumnya bahwa unicorn itu mencoba melindungi bayi di dalamnya. Tetapi dia tidak pernah menyangka bayi itu bisa menjadi makhluk kontrak. Sekarang dia memiliki makhluk pemanggil kedua. King bertanya apa yang sedang terjadi. Dia melihat sekeliling mencari unicorn itu, kemudian tanah mulai bergetar lagi. Sebuah retakan besar terbuka. King meraih Zui dan menariknya, berteriak agar Tian Hao lari. Namun, Tian Hao berlutut di samping unicorn yang jatuh dan berjanji akan melindungi bayinya. Tian Hao duduk di atas rumput hijau subur tempat tubuh unicorn itu berada. Sistem menampilkan hasil jarahan, tanduk unicorn yang bisa ditempa, surai unicorn, darah unicorn beracun, dan peti harta karun lembah dingin. Dia fokus memeriksa hasil jarahan sementara Slime di belakangnya mencoba memperingatkannya bahwa tanahnya akan runtuh. Sistem mengucapkan selamat kepadanya karena telah memecahkan rekor. Peringkat telah diperbarui. Dia menduganya. Sementara itu, King panik. Dia berteriak agar dia cepat kembali, tetapi tanah di bawahnya ambruk. Keduanya tampak khawatir. Tian Hao mulai jatuh. Sistem bertanya apakah dia ingin keluar dari Dungeon. Dia mengetuk, ya, dan seketika, dia menghilang. Dua lainnya juga dipindahkan keluar. Mereka keluar dari Dungeon. Sue pikir dia benar-benar akan mati. Sesaat kemudian, Tian Hao muncul. King meraih kerah bajunya. Dia mencoba menenangkannya. Semua orang di sekitar mereka memeriksa papan peringkat,
menyebabkan kegemparan. Sudah lama tidak diperbarui, jadi orang-orang sangat ingin tahu siapa yang berhasil masuk. Beberapa berpendapat bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan rekor Fang Changyun. Kemudian seseorang keluar dari portal, dan kerumunan bergegas mendekat, mengira itu adalah tim pemecah rekor. Seseorang memanggil tim Tian Hao dan bertanya apakah mereka yang baru saja memecahkan rekor. Seorang pria menyebutnya idiot karena berpikir seperti itu. Karena kelompok itu kemungkinan besar dipaksa untuk pergi, mereka yakin itu bukan mereka. Semuanya tampak logis bagi mereka. Mendengar itu membuat King marah, jadi Zui mencoba menahannya sebelum dia membuat keributan. Orang-orang mulai berkumpul di dekat portal. Tim Dong keluar. Dia mengejek Tian Hao karena dikeluarkan. Dia berjalan mendekat dan berkata dia tidak menyangka pecundang seperti dia bisa bertahan hidup. Kemudian dia memperhatikan bunga kampus dan bertanya mengapa dia bersama orang seperti itu. Anak buahnya menyuruhnya untuk mencampakkan Tian Hao dan bergabung dengan Dong karena dia berada di kelas tempur. Dia menyebut mereka sampah kotor dan menyuruh mereka untuk pergi. Kata-katanya membuat mereka marah. Dong memanggil salah satu anak buahnya, Yun Fei, lalu dia menunjukkan kesenjangan besar antara dia dan Tian Hao. Tian Hao hanya menyeringai. Dia menyuruh Dong untuk membuka matanya. Komentar itu membuat Dong kesal. Kemudian peringkat diperbarui. Tian Hao mengambil peringkat teratas, dan Dong terdiam. Anak buahnya kehilangan akal karena hasilnya. Dong akhirnya melepaskan kerah Tian Hao. Pemain lain juga terkejut, terutama karena Changyun telah memegang posisi teratas selama 3 tahun. Mereka segera mulai mencari Tian Hao. Salah satu anak buahnya tidak percaya seseorang seperti dia bisa berada di peringkat pertama. Yun Fei menuduhnya curang. Dia mengklaim bahwa Tian Hao pernah mencontek dalam ujian sekolah sebelumnya, jadi dia pasti telah mengutak-atik papan peringkat juga. Kerumunan mulai meragukan Tian Hao, bertanya-tanya apakah itu mungkin. Kepercayaan mereka padanya mulai memudar. Kemudian seseorang berteriak bahwa mereka semua bodoh. Yun Fei, kesal dengan gangguan itu, menuntut untuk tahu siapa yang mengatakan itu. Tetapi dia menjadi pucat ketika dia melihat siapa itu. Sekelompok elit telah tiba. Peng Yi, seorang berserker level 7 dengan bakat peringkat B. Song Xiaolin, seorang pendeta level 7 juga dengan bakat peringkat B. Yu Hang, seorang penyihir cahaya level 7 dengan bakat peringkat B. Murong Sui, seorang asasin level 8 dengan bakat kerudung hantu peringkat A dan pemimpin mereka Murong Yu, seorang pendekar level 9 dengan keterampilan singa ilahi emas dan bakat peringkat A. Mereka kewalahan ketika melihat saudara Murong. Bagi sebagian besar dari mereka, itu adalah pertama kalinya mereka melihat mereka. Mereka menganggap mereka sangat gagah. Mereka dapat mengatakan bahwa temperamennya layak untuk kelompok ilahi emas keluarga Murong. Tian Hao menjadi tertarik. Dia melihat bahwa saudara Murong memiliki gelar yang sulit diperoleh. Dia bertanya-tanya mengapa mereka ada di sana. Tidak seperti orang biasa, kelas keluarga itu biasanya memasuki Black Abyss melalui gerbang teleportasi tertentu. Tetapi ada juga kelas keluarga yang datang untuk membentuk tim dan memilih untuk memasuki Black Abyss dengan orang biasa. Tetapi Tian Hao melihat bahwa mereka sudah memiliki tim. Jadi itu adalah teka-teki tentang apa yang mereka lakukan di sana. Dong memperkenalkan dirinya kepada Murong wanita. Tapi dia menghinanya. Yun Fei menegurnya karena melakukan itu. Murong Sui menjawab bahwa sangat menyedihkan bahwa orang seperti itu telah muncul di antara prajurit suci. Yun Fei marah. Dong menghentikannya. Kemudian dia menyatakan bahwa tidak apa-apa jika dia meremehkannya. Tetapi dia menunjukkan bahwa Tian Hao adalah sampah, dan dia pasti menggunakan trik untuk berada di peringkat teratas. Dia memperingatkan Tian Hao bahwa dia beruntung. Tetapi lain kali mereka bertemu, dia mengancamnya bahwa dia akan belajar apa itu kekuatan sejati. Kemudian dia pergi. King lega bahwa anjing menggonggong akhirnya pergi. Kamu berbicara dengan Tian Hao, orang yang baru saja mengubah peringkat. Dia melepas sarung tangannya dan mengulurkan tangannya. Anak laki-laki kita bingung bahwa dia mencarinya. Karena dia hanya berdiri di sana. Murong Sui menyebutnya bodoh dan menunjukkan bahwa saudaranya menawarinya jabat tangan. Yu menyuruhnya untuk tenang. Tian Hao berkata halo. Tetapi dia tampak seperti tidak tahu bagaimana harus bertindak. Kemudian King meraih tangannya. Kemudian dia bertanya kepada Yu apakah dia buta. Dia menekankan bahwa dia sudah bekerja sama dengannya. Yu menahan amarahnya dan dengan sopan memintanya untuk minggir karena dia sedang berbicara dengannya. Tetapi King menyeret Tian Hao karena dia tahu bahwa Yu sedang mencoba merebut Tian Hao darinya. Murong Sui menjawab bahwa dia juga tidak ingin membuang waktu, dan terus terang memberitahu mereka bahwa mereka menginginkannya. Kerumunan terkejut dan bingung bahwa keluarga Murong ingin merebut seorang summoner. Tetapi mengingat bahwa Tian Hao bukan summoner biasa, itu masuk akal. Keluarga Murong juga ingin memecahkan rekor, dan bekerja sama dengan Tian Hao akan menjadi cara tercepat. King melawan. Dia tidak bisa memberikannya kepada mereka, jika tidak rekornya akan hilang. Heng menyuruhnya untuk minggir karena mereka menginginkannya. Kerumunan menyatakan pendapat mereka. Mereka mengatakan kepada mereka bahwa lebih baik mendapatkan lebih banyak sumber daya daripada melawan keluarga Murong. Terutama ketika tim itu memiliki 2 level A dan 3 level B. Sui juga khawatir. Dia memastikan dengan Tian Hao bahwa dia tidak ingin bekerja sama dengan mereka. King menjawab bahwa Tian Hao tidak akan berani. Yu memberitahu King bahwa dia tidak punya hak memutuskan untuknya dan menyarankan agar mereka bertanya apa yang Tian Hao inginkan. Kemudian Yu, sebagai ksatria singa suci emas, secara resmi menyampaikan undangannya kepada Tian Hao. Layar muncul, dan dia memiliki pilihan untuk menerima atau menolak. King berpendapat bahwa Tian Hao tidak akan melakukan itu, tetapi dia menjawab, tentu saja. King terkejut. Sui juga terkejut. Kemudian dia dengan tegas mengulangi jawabannya. King bertanya lagi apa yang dia katakan, sementara Sui bertanya mengapa. Yu memujinya karena bijaksana. Kemudian dia memintanya untuk menerima undangan di layar. Tian Hao melihatnya. King berteriak padanya untuk tidak melakukannya. Yu menggodanya dengan mengatakan bahwa mereka bisa memecahkan rekor bersama, dan itu adalah situasi yang saling menguntungkan. Tian Hao menekan tolak dan semua orang terkejut. Murong Sui bertanya apa maksudnya, tetapi Yu menghentikannya secara nonverbal.
Tian Hao menyuruh mereka untuk santai. Dia menjelaskan bahwa dia akan bergabung dengan mereka, tetapi mereka harus menyetujui beberapa persyaratannya. Itu membuat Murong Sui marah. Dia mengatakan kepadanya bahwa membiarkannya bergabung sebagai seorang summoner sudah merupakan bantuan besar, dan dia tidak tahu berterima kasih. Tian Hao menganggap itu berarti mereka tidak mau bernegosiasi. Yu menghentikannya dan bertanya apa permintaannya. Dia menjawab bahwa itu hanya kondisi kecil. Dia mengatakan kepada mereka bahwa setelah memasuki Black Abyss, semua orang harus mendengarkan perintahnya. Kedua, tidak ada yang boleh mencuri XP-nya tanpa izinnya. Dan ketiga, semua jarahan dari membunuh monster adalah miliknya. Kondisinya gila, dan itu membuat kelompok marah. Kerumunan bahkan bereaksi bahwa itu tidak masuk akal. Tetapi seseorang berpendapat bahwa kelompok itulah yang meminta bantuan, jadi itu tidak terlalu tidak masuk akal. Tetapi jika mereka setuju, itu berarti bahwa Guild Murong akan mematuhi perintah Tian Hao, dan jika tidak, mereka tidak akan berhasil mencapai peringkat. Itu adalah langkah cerdas. Tian Hao bertanya tentang keputusan mereka. Anggota kelompok mengatakan kepada kapten mereka untuk tidak setuju dengan itu karena pria itu merendahkan mereka. King tampak bangga dengan apa yang dia lakukan. King mengejek mereka dengan bertanya apakah mereka tidak bisa setuju dengan itu, lalu dia menyarankan agar mereka pergi mencapai peringkat itu sendiri. Kerumunan bergosip bahwa itu adalah langkah yang berani untuk menantang Guild Murong di depan umum. Ketika dia memecahkan rekor, mereka tahu bahkan wali kota akan menunjukkan rasa hormat kepadanya. Yi siap memberi pelajaran pada Tian Hao. Yi mengingatkan mereka untuk tidak melupakan alasan mengapa mereka ada di sana. Dia mengatakan kepada Tian Hao bahwa karena dia tidak berniat membentuk tim, dia seharusnya tidak menggoda mereka. MC kita menjawab bahwa dia tidak bisa hanya mendukung tim yang menggunakan kekuatan mereka untuk merebut orang. Kata-katanya menyinggung Murong Sui. Yu memperingatkannya untuk tidak terlalu percaya diri dan bahwa dia seharusnya tidak merayakan terlalu cepat, dan mereka pergi. King juga ingin pergi. Murong Sui telah menandai Tian Hao sebagai mangsanya. Setelah itu, Tian Hao ingin kembali ke jurang. Dia tahu bahwa jika mereka memasukinya 2 kali lagi, mereka seharusnya bisa mencapai level 10. Tiba-tiba, dia merasakan aura menakutkan. Kedua wanita itu kesal padanya karena menipu mereka ketika dia bahkan tidak berencana untuk bergabung dengan mereka sejak awal. Mereka hampir mengira bahwa dia adalah orang yang tidak tahu berterima kasih dan berhati dingin. Dia meminta mereka untuk mendengarkannya. Itu diikuti oleh jeritannya yang keras. Para wanita memastikan untuk memberinya benjolan di kepalanya, dan mereka meninggalkannya untuk pergi mengisi perbekalan. Timer pendinginan entry berikutnya mulai menghitung. Itu pada pukul 1:23.41. Tian Hao mengeluh bahwa kepalanya sakit. Dia tidak menyangka mereka begitu kejam. Karena masih lebih dari 1 jam sebelum entry berikutnya, dia memutuskan untuk pergi mencari tempat untuk beristirahat terlebih dahulu. Pengalaman yang dia peroleh dari mengalahkan unicorn memungkinkannya untuk mencapai level 6 tepat pada waktunya. Dia tidak tahu apa kemampuan unicorn itu, jadi dia memutuskan untuk memeriksanya terlebih dahulu. Dia mengetuk layar dan memanggilnya. Cahaya terang muncul. Dia melindungi matanya dari itu. Tanpa diduga, tidak ada apapun di sana. Anak kita bingung di mana panggilannya. Sistem memberitahunya bahwa pemanggilan gagal, dan dia harus memeriksa statusnya. Kemudian menunjukkan bahwa makhluk yang dipanggil belum menetas. Dia bertanya apakah dia ingin mengonfirmasi penetasan. Dia menjawab ya. Proses penetasan dimulai, tetapi akan memakan waktu 3 hari untuk selesai. Dia tidak punya pilihan selain menunggu. Kemudian dia menyadari bahwa dia belum sempat memeriksa jarahan itu. Dia bersemangat untuk melihat apa yang dia dapatkan. Dia bingung ketika dia melihat surat itu. Ketika dia membukanya, itu berisi paket hadiah catatan sejarah. Kemudian dia menerima gelar yang disebut orang tercepat. Dia bertanya-tanya apa maksudnya itu. Dia tidak memikirkannya karena memeriksa paket hadiah lebih penting. Dia harus membukanya untuk kesempatan menerima peralatan Black Abyss tingkat tinggi, material, ramuan, dan lain-lain. Dia membukanya. 2 peti muncul di depannya. 1 berisi armor wali nama yang dapat digunakan oleh semua kelas. Itu meningkatkan HP sebesar plus 50 dan plus 1 pertahanan. Ada juga 2 ramuan EXP kecil, dan deskripsi memberikan 50 EXP saat digunakan. Dia senang dengan itu. Dia memutuskan untuk memeriksa apa yang ada di kotak lain. Matanya membelalak melihat apa yang dia lihat. Itu adalah kalung es perak. Itu memiliki plus 50 magic dan plus 10 spirit. Itu memberikan plus 5 resistensi es saat dilengkapi, mengurangi efek lambat tipe es sebesar 15%. Dia juga menerima 1 ramuan EXP, yang memberikan 150 EXP kepada pengguna saat digunakan. Dan terakhir, ada ramuan penyembuh sedang bernama, yang memulihkan 150 HP saat digunakan. Dia tidak menyangka itu benar-benar menjatuhkan peralatan tingkat perak. Peralatan diberi peringkat menjadi 9 tingkatan. Tanpa tingkatan, perunggu, perak, emas, platinum, berlian, bercahaya, legendaris, dan suci. Dia tidak menyangka akan mendapatkan perlengkapan tingkat perak segera. Dia merasa sangat diberkati. Dia melengkapinya. Dia bisa tahu bahwa itu membuat banyak perbedaan. Itu membuatnya memakai wajah permainannya. Statistiknya menunjukkan gelarnya, orang tercepat. Dia sekarang berada di level 6 dengan HP 1100 ditambah 50, MP 550 ditambah 50, serangan 58, spirit 130 ditambah 10, pertahanan 5 ditambah 1, kelincahan 70, keberuntungan 26, dan bakat pengorbanan iblisnya berada di tingkatan S. Keahliannya adalah baju besi lengkap level 1, di mana kekuatan spirit summoner melindungi monster yang dipanggil, sedikit meningkatkan statistik mereka selama 180 detik. Monster yang dipanggilnya adalah Slime Iblis dan Unicorn S, yang saat ini sedang menetas. Dia mencapai kapasitas monster yang dipanggil 2 dari 2 dan memiliki 2 poin keterampilan yang tersisa. Dia senang mendapati bahwa statistiknya meningkat banyak dan dia mengerahkan semua kemampuannya untuk menghabiskan poin keterampilannya. Baju besi lengkap level 1-nya meningkat menjadi level 3.
Itu berarti bahwa memanggil monster mengkonsumsi lebih sedikit kekuatan spirit, menggandakan statistik mereka, dan berlangsung selama 200 detik. Dia berharap itu akan menghemat waktunya untuk menjalankan Dungeon. Hal berikutnya yang dia lakukan adalah menaikkan level Slime, jadi dia memanggilnya. Dia berencana untuk melakukan pengorbanan 100, tetapi dia menemukan bahwa dia masih bisa maju. Layar menampilkan bahwa dia memiliki 6 level sampai kemajuan. Dia sangat bersemangat tentang apa yang akan terjadi jika dia maju, tetapi dia tidak menemukan apapun. Dia hanya memutuskan untuk melakukannya. Dia mengetuk ya dan menunggu. Dari HP-nya 1100, itu menurun menjadi 500. Embusan angin terbentuk di sekitar Slime. Itu sangat kuat sehingga menjadi tornado. Dia menyaksikan dan menunggu. Slime perlahan mengungkapkan daging. Tian Hao kagum. Sementara itu, di Black Abyss Plaza sudah waktunya pertemuan mereka. Tetapi Tian Hao tidak ada di sana. Zui menyarankan agar dia memeriksa panel tim. Dia melakukan itu. Dia bingung ketika dia mendapatinya berlari ke hutan. Dia memutuskan untuk pergi mencarinya. Zui mengikutinya. Kembali ke MC kita, Tian Hao sedang menyaksikan awan merah terbentuk. Dia tidak tahu apa itu. Ketika itu mereda, itu menunjukkan Slime dalam wujud wanita demi manusia. Melihat tubuhnya yang montok, itu membuatnya tersipu, terutama ketika dia tidak mengenakan pakaian apapun. Slime itu senang melihatnya. Itu berjalan seperti gorila dan mendekatinya. Dia terkejut, terutama ketika itu melompat ke arahnya dan mendarat di atasnya. Itu menindihnya, yang membuat dadanya menutupi wajahnya. Slime itu bingung ketika dia membeku. Wajahnya memerah. Kemudian dia meraih lengannya. Kemudian dia menjauhkannya dari dirinya sambil bersumpah bahwa dia tidak akan pernah bereaksi terhadap pemanggilannya. Dia mengeluarkan pakaian dari inventarisnya, lalu menawarkannya padanya. Dia melihatnya dan menyerapnya, dan itu ditampilkan melalui tubuhnya. Dia menjelaskan bahwa itu untuk dia pakai. Dia mengambilnya dan membantunya memakainya. Itu membuatnya merasa seperti seorang ayah. Setelah memakainya, itu menunjukkan peningkatan 0,1 dalam pertahanan. Tian Hao baru saja mengetahui bahwa makhluk yang dipanggil dapat memakai perlengkapan. Dia menduga itu karena itu humanoid. Kemudian dia memutuskan untuk memeriksa statistik baru Slime. Dari level 9, itu naik level ke level 15. HP meningkat dari 1600 menjadi 2700, serangan dari 150 menjadi 200, 205, kelincahan dari 130 menjadi 160, pertahanan 9 menjadi 20 ditambah 0,1, dan 2 keterampilan telah ditambahkan. Satu adalah AOE, dan yang lainnya adalah keterampilan serangan target tunggal. Keterampilan itu adalah hujan asam korosif di mana ia melemparkan sebagian tubuhnya untuk membentuk awan hujan, melepaskan hujan asam yang sangat korosif di area yang ditargetkan menyebabkan kerusakan terus-menerus. Dan yang kedua adalah pelukan iblis. Setelah dibungkus oleh tentakel yang ditutupi asam kuat, lawan akan merasakan kengerian neraka. Itu memberikan kerusakan terus-menerus yang tinggi ke target. Dia memeriksa dan melihat bahwa hujan korosif adalah keterampilan yang ditingkatkan sementara yang lain harus dipelajari saat kemajuan. Kedua keterampilan itu tampak sangat kuat, jadi dia bersemangat untuk mencobanya. Sementara itu, King dan Zui bingung mengapa Tian Hao pergi jauh ke dalam hutan. Dia memeriksa petanya, dan mereka maju. Akhirnya, dia menemukannya. Dari sudut pandangnya, sepertinya dia melakukan sesuatu yang mencurigakan dengan seorang wanita. Zui mengungkapkan bahwa dia kelelahan. Dia bertanya apakah itu tempatnya. Dia tersipu pada apa yang dilihatnya. Sementara King marah saat dia bertanya kepadanya apa yang dia lakukan. Tian Hao terkejut melihat mereka. Dia bertanya apa yang mereka lakukan di sana. King mengepalkan tinjunya sambil bertanya apakah mereka mengganggu waktu baiknya. Tian Hao menjadi pucat. Mereka menyebutnya mesum. Itu menyebabkan dia beberapa benjolan lagi di kepalanya. King beralasan bahwa dia tidak punya cara untuk mengetahui bahwa itu adalah Slime tingkat lanjut. Dia menyalahkannya karena tidak menjelaskan. Dia beralasan bahwa dia bahkan tidak memberinya kesempatan. Kemudian dia bertanya mengapa mereka ada di sana. King menjawab bahwa waktu pertemuan sudah habis, jadi mereka harus menemukannya untuk memasuki Black Abyss. Dia menjelaskan bahwa dia sedang beristirahat di sana dan lupa untuk memeriksa waktu. Kemudian layar muncul dan bertanya apakah mereka akan masuk. Karena semua orang ada di sana, mereka memutuskan untuk masuk saja. Mereka ditelan dengan cahaya terang. Sementara itu, kelompok Meng telah membunuh beberapa monster, dan mereka frustrasi karena tidak ada tanda-tanda dari apa yang mereka cari. Yu memiliki ekspresi masam. Dia menyadari bahwa seseorang mengalahkan mereka. Dia tidak percaya seseorang mendapatkannya terlebih dahulu. Peng bertanya apa yang harus mereka lakukan sekarang. Yi menyarankan bahwa siapapun itu, mereka bisa saja menawarkan harga tinggi untuk membelinya kembali. Peng menamparnya karena bodoh. Pertama-tama, itu adalah monster mitos 1000 tahun, dan kedua, itu adalah misi rahasia. Xiaolan tampak sangat lesu ketika dia menyarankan bahwa itu bisa saja direbut oleh guild lain. Murong Sue membentak mereka untuk diam. Dia menyarankan bahwa itu pasti telah diambil oleh tim nakal. Nakal adalah istilah untuk pemain tanpa guild yang tidak berafiliasi. Dia menyatakan bahwa tidak ada guild lain yang memiliki fragmen, jadi mereka tidak mungkin tahu unicorn telah terbangun, kecuali tim yang sudah berada di dalam Black Abyss bertemu dengannya dan menjatuhkannya. Yu menjawab bahwa Xiao Sui, saudara perempuannya, benar karena Black Abyss menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan, dan monster itu telah terbangun lebih awal dari yang diharapkan. Dia menambahkan bahwa selain dari mereka, Singa Emas, tidak ada guild lain yang bisa tahu sebelumnya. Jadi dengan monster mitos mati dan Black Abyss bertindak, tingkat kesulitan akan melonjak. Dia bertanya-tanya siapa yang telah mengalahkannya. Xiao Sui menyarankan kepada kakaknya bahwa jika seseorang mengambilnya, karena tidak banyak tim yang baru saja keluar dari Black Abyss, mereka bisa saja membunuh mereka dan mengambilnya kembali. Terutama si pang kecil yang arogan. Dia merujuk pada Tian Hao. Yu menolak karena Singa Emas tidak membantai orang yang tidak bersalah, dan dia tahu bahwa seseorang yang mampu mengalahkan bos tersembunyi tidak bisa lemah. Tetapi dia menduga bahwa unicorn itu bersama Tian Hao.
Yu memberitahu mereka bahwa itu sudah cukup dan memerintahkan mereka untuk kembali ke markas untuk melapor terlebih dahulu sebelum memutuskan. Dia menegaskan bahwa mereka harus mengikuti dan kembali ke guild. Dia menusuk tanah dengan pedangnya, dan mereka diselimuti cahaya terang, yang menteleportasi mereka keluar dari sana. Sementara itu, Tian Hao membeku di dalam Black Abyss. Sui mengucapkan mantra untuk membantunya. King memberitahu mereka bahwa mereka harus bergerak cepat. Tian Hao mulai kesal dengan sikap putriannya. Wanita jalang ini. Mereka melintasi hutan. Mereka tiba di tempat serigala mengerikan yang pertama kali muncul. King ingin menggunakan mereka sebagai pemanasan. Rumput mengeluarkan suara gemerisik. King bersemangat untuk bertarung. Tiba-tiba, serigala-serigala itu muncul. Sui terkejut karena ada 5 sekaligus. Tian Hao berpikir bahwa jumlah monster di titik kemunculan pertama meningkat 4 kali lipat. King tidak keberatan ada 5. Dia yakin bisa mengalahkan mereka dalam satu pukulan. Dia memanggil Sui. Sui menjawab bahwa dia siap. Dia memainkan harpa kecilnya. Musiknya memengaruhi monster-monster itu, dan King mengakhiri mereka dalam satu serangan. Kemudian dia berkomentar bahwa itu terlalu mudah. Mereka mengamati bahwa peningkatan kerusakan King hampir mencapai 400 dalam satu serangan. Dia benar-benar membuktikan dirinya sebagai kelas tempur. Tian Hao tampak seperti ada sesuatu di pikirannya. King menyatakan bahwa tidak peduli berapa banyak monster yang ada, dia akan mengalahkan mereka satu persatu. Tian Hao ingin tahu mengapa ada lebih banyak serigala mengerikan. Dia bertanya apakah itu hanya kebetulan, tetapi King dan Sui tidak mempedulikannya. Mereka memanggilnya untuk bergegas. Tian Hao tahu bahwa pertanyaannya akan dijawab pada kemunculan berikutnya. Langit menjadi gelap. Tian Hao bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang aneh. King menyuruh Sui untuk terus memberikan buff, dia akan membersihkan tempat itu. Sui memintanya untuk tenang. Tian Hao ketakutan. Tanah bergetar, salju membengkak, dan monster muncul. Tian Hao menyadari bahwa monster-monster ini bersembunyi di bawah salju, dan mereka berada dalam formasi berburu. Mereka sekarang dikepung. Ditambah lagi, ada terlalu banyak dari mereka juga. Zui menjadi khawatir. Dia bertanya apa yang harus mereka lakukan. Tian Hao tahu bahwa serangan itu tidak acak. Dia menduga bahwa monster-monster itu telah mengembangkan kecerdasan. Monster-monster itu mulai menyerang. King membantu Zui untuk bangun dengan cepat sementara Tian Hao hanya berdiri di sana. Dia menarik napas dalam-dalam dan menghadapi monster besar itu sementara serigala mengerikan menyerangnya dari belakang. Bahkan King pun ketakutan. Dia pikir mereka sudah tamat. Bahkan ketika serigala-serigala itu siap untuk memakan mereka, Tian Hao masih bisa menyeringai. Kemudian dia mengangkat tangannya dan berteriak untuk Slime Iblis. Sekarang pesta akan segera dimulai. Sementara itu, di Abyss Plaza, langit menjadi gelap. Orang-orang di sana merasa khawatir karena tanah bergetar. Dan ketika mereka melihat ke pintu masuk, ada gerakan. Seseorang memohon bantuan. Beberapa orang terlempar keluar, tetapi tubuh mereka sudah dimutilasi. Itu mengejutkan semua orang. Beberapa bahkan muntah. Mereka bertanya apa yang terjadi. Seorang pria dengan bagian bawah tubuhnya terpotong memberitahu mereka bahwa Abyss sedang meletus. Mereka dibiarkan bingung. Orang-orang berseragam ini bertanya apa itu letusan Abyss. Layar menunjukkan bahwa para pekerja yang meninggal sedang diangkut ke Hall of the Fallen. Dan ketika mereka memeriksa sekeliling, semuanya sudah mati. Portal terus memuntahkan kerangka. Orang-orang membeku karena terkejut. Tiba-tiba, layar muncul. Itu menunjukkan bahwa tingkat kesulitan Abyss telah berubah. Ini telah menjadi mimpi buruk. Itu terlalu berbahaya, dan banyak orang tahu bahwa mereka tidak dapat menanganinya. Mereka buru-buru memutuskan untuk memberitahu wali kota. Seorang polisi mengeluarkan radionya. Sementara itu, di dalam Abyss, Tian Hao dikelilingi oleh serigala mengerikan. Dia memanggil Slimenya. Serigala mengerikan di sisinya menyerang lebih dulu, tetapi Tian Hao tetap tenang. Dia mempercayai Slimenya untuk melakukan pekerjaan itu, dan itu menyerang monster lain juga. Slime-slime telah tersebar di mana-mana. Melihat bagaimana ia menghancurkan monster-monster lain, monster besar itu menjadi takut. Mayat-mayat tergeletak di mana-mana. Slime humanoid melompat keluar dan menempel pada Tian Hao. King dan Sui terkesan dengan betapa kuatnya dia. Tian Hao menyuruh mereka untuk mundur dulu. Mereka tidak ragu untuk melakukannya. King telah memperhatikan bahwa monster-monster itu lebih kuat dari sebelumnya. Itu membuatnya khawatir apakah dia benar-benar dapat menangani mereka sendirian. Tian Hao berdiri di depan semua monster itu. Dia mengejek mereka. Dia mengucapkan, "Ayolah. Aku akan memukulmu begitu keras ibumu tidak akan mengenalimu." Sebagai tanggapan, monster-monster itu meraung dengan keras. Itu sangat efektif. Serigala-serigala mengerikan melolong saat berlari ke arahnya. Salah satu dari mereka berencana untuk menggigit kakinya. Dia memerintahkan Slime untuk menahan mereka. Dia tetap menempel padanya sambil melakukan apa yang diperintahkan. Serigala mengerikan itu mengawasi mereka, dan ia menyerang. Sui khawatir karena Tian Hao diserang dari semua sisi. King tahu bahwa Raja Serigala dan Serigala mengerikan berada pada tingkat yang berbeda. Itu berarti dia berada dalam bahaya nyata sekarang. Tian Hao menyuruh Slime untuk bertahan. Ia menciptakan sesuatu seperti tentakel besar, dan itu membentuk pertahanan mereka. Serigala-serigala itu justru menggigitnya, bukan Tian Hao. Su King dan Li Sui terkejut melihat itu. Serigala-serigala itu menerima kerusakan hanya dengan menggigitnya. Mereka melihat HP-nya berkurang. Itu karena lendir Slime itu bersifat korosif. Serigala lain menyerang dan sengaja menggigitnya. Ia merobek Slime itu sambil hanya menerima sedikit kerusakan. Tian Hao berkomentar bahwa ini semakin menarik. Li Sui bertanya apa yang harus mereka lakukan karena garis pertahanan runtuh. Su King menyuruhnya untuk terus menyembuhkannya. Semakin banyak monster menyerang Tian Hao. Mereka berlari ke arahnya sementara yang lain berpegangan pada penghalang tentakel itu. Para wanita harus berhati-hati karena monster-monster itu menyerbu masuk. Monster-monster itu terus menerima kerusakan hanya dari menggigit Slime.
Tian Hao memperhatikan bahwa monster-monster itu bekerja secara terkoordinasi. Dia sekarang yakin untuk mengatakan bahwa mereka telah mengembangkan kecerdasan. Dua monster besar hendak menyerangnya dari sisi ke sisi. Li Sui keluar dari persembunyian dan berteriak padanya untuk hati-hati. Su Qing menariknya ke samping dan berteriak apakah dia gila. Li Sui khawatir pada Tian Hao. Su Qing menjawab bahwa dia akan memikirkan sesuatu, tetapi dia dalam kesulitan. Dia memiliki botol kecil berisi cairan merah dan dia merasa tidak punya pilihan selain menggunakannya. Itu adalah ramuan vitalitas yang untuk sementara meningkatkan statistik fisik selama 1 menit. Kelemahannya adalah dia akan menerima kerusakan ganda setelah efeknya berakhir. Dia langsung melakukannya. Dia membuka botol kecil itu dan menutup matanya saat dia mulai meminumnya. Tian Hao menyuruh Sli Mei untuk menyerang sekarang. Li Sui dan Su Qing bingung tentang apa yang terjadi. Monster itu kehilangan keseimbangan. Mereka terkejut bahwa itu terlempar dan jatuh di atas salju. Sli Mei dan Tian Hao keluar tanpa cedera. Tian Hao mengumpulkan kekuatannya. Dia mengangkat tangannya ke udara dan mengaktifkan skill pelukan iblis. Itu memberikan kerusakan besar pada monster itu, dan tubuh monster itu larut. Hanya tulang-tulangnya yang tersisa. Sistem memberitahunya bahwa Raja Serigala Zombie telah dikalahkan, dan pengalaman akan diberikan. Zui merayakan, sementara Su Qing tidak percaya bahwa dia benar-benar menghancurkan Raja Serigala Zombie level 10 dengan tangan kosong. Serigala itu merintih ketakutan. Monster zombie di sampingnya meliriknya dan memukulnya. Monster zombie lain mendekat, dan tubuh mereka bergabung. Itu adalah skill fusi yang disebut badai palu busuk. Ia menyeimbangkan pijakannya dan berputar sampai menciptakan tornado zombie. Su Qing tidak percaya bahwa monster Black Abyss level rendah dapat menggunakan skill fusi. Setelah monster-monster itu bergabung, pertahanan dan kekuatan serangan mereka meroket. Dia khawatir Tian Hao tidak akan bisa bertahan. Dia berteriak padanya untuk hati-hati. Tornado itu berlanjut. Sli Mei memeluk tubuh Tian Hao dan membawanya pergi. Dia terkejut. Sli Mei itu tersedot ke dalam tornado. Ketika tubuhnya menyentuh tornado, ia terpencar dan menerima kerusakan. Tian Hao tahu bahwa jika mereka terkena, itu akan menjadi game over. Sui menangis dan bertanya apa yang harus mereka lakukan. Su Qing mengatakan kepadanya bahwa dia belum memiliki izin untuk mati. Dia menggenggam botol kecil itu dan meminum cairannya. Kerikil-kerikil kecil di dekatnya bergerak ketika tubuhnya dilalap api. Dia tidak bisa dikenali. Dia juga bertelanjang dada. Sui tidak bisa mempercayai matanya. Su Qing telah berubah menjadi bentuk roh beruang. Dia segera berangkat dan menyerbu langsung ke tornado. Terima kasih telah menonton. Silakan tonton video GigaChat berikutnya, dan sampai jumpa di lain waktu. Juga, saluran dengan bergabung dengan keanggotaan Klub Summon. Anda juga dapat mendukung dengan hanya menyukai video dan menjadi luar biasa.